Pada saatnya kita rasa tidak mau dengan orang lain, itu waktu kita perlu dengan orang lain. Pada waktu kita rasa malu, kecewa, putus asa, itu waktu kita perlu di dalam kelompok dengan orang yang punya pergumulan yang sama, yang bisa kita jalan sama-sama, cari jalan keluar sama-sama. Jangan mengabaikan komunitasmu dalam bentuk apapun. Kita tahu kadang-kadang ada hubungan dengan seseorang yang mendukung kita maju bersama Tuhan. Mungkin ada lain hubungan dengan orang itu menghambat atau buat kami mundur dari Tuhan. Bagaimana bisa tahu siapa dia yang betul membuat iman bertumbuh? Dan kita akan belajar dari satu orang yang ragu dan dia perlu iman dikuatkan, itu Thomas. Di dalam Yohanes 20 ayat 24 sampai 31 yang bunyinya begini. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum saya melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum saya mencucukkan jariku di dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku di dalam lambungnya, sekali-kali saya tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkan tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Dan memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini, tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Jadi Thomas ini adalah orang yang tidak percaya tapi dikuatkan sampai dia sendiri yakin. Thomas bisa disebut pesimis, orang pesimis. Tahu istilah itu, orang yang pikiran selalu negatif. Dua orang bisa mendengar berita yang sama tapi satu anggap itu bagus, satu anggap celaka. Seperti hujan, mungkin malam ini ada berita akan hujan deras akan turun di Sentani atau di mana saudara ada. Mungkin ada satu orang bilang, "Aduh, kasihan kami karena dia takut longsor di belakang rumah dari gunung dengan hujan deras." Tapi mungkin orang lain jawab, "Oh, syukurlah, semua mobil dan motor akan kotor dengan lumpur dan akan bawa ke tempat saya untuk cuci besok. Saya untung cuci mobil." Jadi orang bisa anggap sesuatu beda. Thomas, dia walaupun dia tidak percaya, bukan bahwa dia penakut, dia berani. Dia yakin Yesus akan mati. Yohanes 11:16, dia yakin Yesus akan mati. Dia sendiri siap pergi ke Yerusalem bersama Yesus dan mati bersama dia. Murid-murid lain tidak tentu. Petrus pun dia menolak hal itu dan menegur Yesus. Tapi Thomas loyal tapi tanpa iman. Mungkin ada orang-orang di sekitar kita seperti itu, loyal, rajin ikut komunitas mungkin, tapi dia tidak punya iman. Thomas pasti menyaksikan Yesus disalibkan. Dia tahu lukanya di mana. Dia tidak sebut lubang di kaki karena kaki tidak dipaku, hanya diikat dengan tali di kayu salib.
dan dia belum siap terima kabar yang baik bahwa Yesus sudah bangkit. Maka dia pisahkan diri dari murid-murid yang lain karena tidak bisa beriman lagi. Dia seperti tenggelam di dalam rasa kasihan. Bagaimana kita juga dalam masa pandemi COVID ini bisa tenggelam dalam rasa, aduh bagaimana semua akan baik kapan, masih banyak hal yang ekonomi turun dan saya tidak bisa dapat kerja dan mungkin sekolah, main bola tidak bisa sama-sama dengan anak-anak lain. Oh, kasihan kami. Tapi kadang-kadang mungkin lebih dalam dari itu. Bukan hanya konteks, tapi mungkin rasa saya punya masalah hidup dan pergumulan, keraguan yang orang lain tidak punya. Saya sedikit khusus dan saya tenggelam, saya tidak bisa bangkit. Orang lain bisa bangkit, saya tidak bisa. Dan itu yang Thomas seperti itu. Dan janji Yesus kepada dia dan kepada semua orang yang sulit percaya sama. Yesus siap ketemu setiap orang yang jujur. Dia tidak minta kita sempurna, dia tidak minta kita tanpa masalah, dia hanya minta kita jujur. Seseorang tidak bisa atasi masalah kalau dia tidak berani jujur, mengakui kesalahan ada. Baru dia bisa melangkah. Itu langkah pertama, mengakui ada pergumulan, ada masalah. Yesus tidak mau siapapun main-main dengan dia. Jadi Yesus menjawab pergumulan dia. Perkataan Thomas tentang letak luka, Yesus ulangi waktu dia ketemu Thomas. Mengapa? Karena Yesus mau Thomas tahu bahwa dia mengerti pergumulan Thomas. Dia peduli. Dan Yesus mau Thomas menang di tempat di mana dia gagal. Kejujuran Thomas dapat dilihat dari Yohanes 14 ayat 1-5, di mana Yesus bilang, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku ada banyak tempat dan saya pergi siapkan satu bagimu. Tapi ayat 5, Thomas bilang, tapi Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Jadi dia tidak bilang, oh saya mengerti, waktu dia tidak mengerti. Dia tidak bilang, oh saya percaya, waktu dia tidak percaya. Tapi waktu dia ragu, dia bilang, Tuhan saya tidak tahu. Saya tidak tahu bagaimana bisa ke rumah yang Kau siapkan bagi kami. Itu di mana? Tapi waktu dia mulai percaya, dia percaya sepenuh hati, bukan setengah-setengah. Yang tadi kita baca ayat 28, dia jawab, ya Tuhanku dan Allahku. Saya bisa lihat dia bukan berlutut, angkat tangan. Dia sangat mengerti dan dia ikut sepenuh hati. Thomas punya satu kesalahan dan dia mundur dari persekutuan orang lain. Dia keluar dari keluarga beriman. Dia cari kasihan bukan kekuatan. Pada saatnya kita rasa tidak mau dengan orang lain, itu waktu kita perlu dengan orang lain. Pada waktu kita rasa malu, kecewa, putus asa, itu waktu kita perlu di dalam kelompok dengan orang yang punya pergumulan yang sama, yang bisa kita jalan sama-sama, cari jalan keluar sama-sama. Jangan mengabaikan komunitasmu dalam bentuk apapun. Iblis mau kita terisolir. Di Eden, dia mau Adam dan Hawa terpisah dari Allah. Tapi Allah kita ada Allah dalam komunitas. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Itu sifat Allah. Dia mau kita dalam komunitas, di mana kita maju sama-sama. Dan Thomas mulai percaya dan dia ada bersama teman-teman murid-murid yang lain akhirnya. Dan ingat ayat 31 yang terakhir. Semua ditulis di dalam Alkitab supaya kita percaya. Percaya tidak harus melihat dengan mata sendiri, tapi sudah percaya semua terjadi karena waktu Yesus mati dan bangkit, saudara dan saya ada dalam hati dia 2000 tahun yang lalu. Kita percaya dia sudah lunasi semua, dan itu buat besok akan lebih baik daripada hari ini. Mari kita cari Yesus sebagai sahabat yang benar yang menguatkan iman kita hari ini dan minggu ini. Tuhan berkati semua.